Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel video pembelajaran yang menjelaskan poin demi poin buku tematik buku tematik terpadu kelas 6 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kali ini kita menginjak di tema 7 subtema 2 pembelajaran 3 halaman 73 sampai dengan 82. Di dalamnya disertai pembahasan soal latihan yang ada di buku tematik karena ini adalah panduan bagi orang tua peserta didik. Namun sebelumnya seperti biasa kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silakan Bunda untuk berdoa, Yanda juga untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Selanjutnya setelah itu jangan lupa untuk selalu mematuhi protokoler kesehatan. Ya, meski misalkan di musim sehat, lagi pada sehat, apalagi di masa pandemi ini, atau di masa-masa lainnya juga tidak ada salahnya untuk selalu menerapkan protokoler kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, dan juga menjauhi kerumunan. Baik, ini dia tujuan pembelajaran yang harus dipahami oleh anak-anak kita. Ada satu, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, anak kita mampu mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan dengan benar. 1, 2, sampai 4 tujuan pembelajaran. Namun sebelum lanjut, seperti biasa, like dan share silakan jika video pembelajaran ini bermanfaat. Kemudian tinggalkan komen untuk perbaikan channel kami ke depannya, dan untuk yang belum subscribe silakan ditekan tombol subscribe-nya menjadi hitam, kemudian juga dibunyikan lonceng notifikasinya untuk mengetahui tayangan-tayangan slide-slide kami berikutnya. Terima kasih sebelum dan sejauh atas kebaikan Yanda dan Bunda sekalian dimanapun berada. Baik, kita mulai. Bahwa pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Nah, pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Itu diantaranya instrumen pemimpin yang baik untuk mengajarkan kepada anak-anak kita secara dini mengetahui bagaimana sih menjadi pemimpin yang baik. Nah, di kolom ayo membaca, anak-anak kita disuguhkan sebuah bacaan. Yanda dan Bunda silakan dibaca bahwa wilayah Indonesia itu sangat luas, dari Sabang hingga Merauke. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk karena terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, adat istiadat, serta kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita mempertahankan kesatuan di keanekaragaman tersebut? Nah, banyak caranya tentunya. Ayo kita belajar dari cerita berikut untuk mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan, bagaimana hidup di alam yang demikian beragam di Indonesia ini. Mari kita simak bacaan berikut. Judulnya adalah Kepala Sekolahku Pemimpin Idolaku. Nah, termenung Pak Weli memandang brosur di hadapannya. Dompa pidato anak bertema bersatu untuk maju. Begitu tertulis pada judul brosur. Beliau berpikir keras, ingin sekali ia mengirim Sudin untuk ikut lomba yang akan diselenggarakan di kota. Tetapi dari mana dananya? Nah, Pak Weli kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Setelah lulus pendidikan guru, ia pergi merantau ke tanah Jawa untuk mempraktikkan ilmunya. Nah, di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat interaksi antara murid-muridnya. Mereka belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik karakter maupun kecerdasannya. Nah, selanjutnya silakan Yanda dan Bunda, anak-anak sekalian juga baca sampai selesai agar mengerti bagaimana sih aplikasi nilai persatuan dan kesatuan di sekolah yang dipimpin oleh Pak Weli, dan mari ambil hikmahnya oleh kalian semuanya. Nah, kemudian di akhir cerita, kamu telah membaca teks Kepala Sekolahku Pemimpin Idolaku. Diskusikan jawaban pertanyaan berikut dengan kelompokmu. 1. Mengapa kepala sekolah pada cerita di atas menjadi pemimpin idola? Nah, ini jawabannya sebagai referensi karena Bapak kepala sekolah
memiliki sifat rela berkorban, peduli terhadap para muridnya, contohnya kepada Sudin, rela berkorban dan bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang kedua, apakah kepala sekolah pada cerita sudah mengamalkan nilai persatuan? Sudah, ya, sudah mengamalkan nilai persatuan, terbukti dengan tidak membeda-bedakan asal-usul peserta didik sehingga para murid dapat menjunjung tinggi persatuan dan hidup tenang serta bersatu akur dengan murid-murid teman-temannya yang berbeda dan beragam dari berbagai macam suku. Apakah kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan? Tentu saja sudah, karena terbukti Bapak Kepala Sekolah mengetahui karakteristik setiap peserta didiknya. Nah, Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru juga akan mengetahui karakteristik peserta didiknya dengan cara apa? Ya tentu saja dengan bersosialisasi dengan peserta didiknya. Mereka akan tahu karakteristik masing-masing. Apa alasan kepala sekolah membantu Sudin untuk mengikuti lomba? Ya diantaranya beliau ingin Sudin, dasarnya adalah Sudin itu kelihatannya suka membaca, terlihat aktif perpustakaan, percaya diri dan sangat komunikatif. Nah selain itu Bapak Kepala Sekolah berharap bahwa Sudin memiliki pengalaman yang sangat berharga bagi Sudin. Nah kemudian yang kelima, apa yang bisa kita teladani dari sosok kepala sekolah? Tentu saja satu, Bapak Kepala Sekolah itu merakyat, peduli, bertanggung jawab, siap berkorban, dan pantang menyerah. Apakah yang menyebabkan Sudin akhirnya dapat pergi mengikuti kompetisi? Nah ini di antara bahwa Sudin mendapat dana dari hasil pelelangan pisang yang dibeli oleh para pejabat daerah yang diundang oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, bagaimana menurutmu hubungan antara sekolah dengan bupati, kepala dinas, dan pejabat lainnya? Tentu saja sangat baik dan harmonis sekali. Buktinya apa? Nah, ini penjelasannya. Para pejabat tersebut dapat menyempatkan hadir memenuhi undangan dari Bapak Kepala Sekolah. Kita tahu bahwa mereka sangat sibuk, tetapi dengan komunikasi yang baik antara Bapak Kepala Sekolah dan para pejabat, mereka menyempatkan hadir. Ya, nah itu. Nah, kamu sudah mengetahui nilai kepemimpinan kepala sekolah. Sudin yang telah mengamalkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar sekolah. Nah, sekarang tuliskan perilakumu ya yang wujud dari nilai-nilai tersebut. Nah, di antaranya misal tidak pernah bertengkar dengan saudara di rumah, baik itu kakak maupun adik, selalu bermusyawarah dengan ayah dan ibu ketika menemukan kesulitan dan lain-lain. Silakan gali jawabannya karena ini ada perilaku real kalian sehari-hari. Tulis di sini perilakunya yang sesuai dengan pengamalan nilai-nilai kepemimpinan. Nah, kemudian di kolom ayo membaca, Pak Weli menunjukkan penerapan nilai persatuan dan nilai kerakyatan. Apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini yang harus kalian jawab ya. Bahwa berikut adalah nilai yang terkandung dalam nilai sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Satu, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, ini adalah pengamalan nilai keempat. Kalian tidak memaksakan kehendak kalian kepada kedua orang tua kalian. Kalian tidak memaksa kedua orang tua kalian. Itu adalah pengamalan sila keempat dari Pancasila. Nah, dan seterusnya mengutamakan musyawarah, selalu musyawarah, melaksanakan dengan penuh tanggung jawab hasil musyawarah dan lain-lain. Nah, ini kalian baca dengan baik dan benar biar paham. Nah, selanjutnya tuliskan contoh penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ini. Selalu bergaul dengan teman dan tetangga, tidak memaksakan kehendak kepada teman dan tetangga, selalu mengutamakan musyawarah ketika ada masalah baik dengan teman maupun dengan tetangga, dan seterusnya. Silakan gali. Ini adalah pembelajaran didik tentang nilai-nilai kerakyatan. Siapa tahu nanti kalian sudah besar menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan mengetahui bagaimana nilai-nilai kerakyatan yang harus kalian amalkan nantinya. Baik, negara kita menjunjung tinggi penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam bermasyarakat. Nah, bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Negara kita selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain, termasuk di Asia Tenggara tentunya.
Nah, bersama kelompokmu carilah buku referensi di perpustakaan sekolahmu, atau ya nanti kalau sudah tatap muka ini ya silakan cari di perpustakaan referensinya, atau kalau nanti pada saatnya semester 2 belum tatap muka, kalian bisa mencari referensi di buku-buku elektronik lainnya di Google ya. Lalu carilah informasi mengenai peran Indonesia di ASEAN dalam berbagai bidang, diantaranya pendidikan, pangan, sosial, kesehatan, pariwisata, dan tulis laporanmu dalam bentuk yang menarik. Kamu dapat membuatnya dalam bentuk paparan atau diagram, misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Kalian karena saking cintanya, bangganya dengan Indonesia, maka judulnya, temanya dibuat dengan tanda cinta ini ya. Boleh, silakan, bebas, atau memakai bendera boleh, bebas. Nah, seperti ini. Boleh kalau tidak di laptop atau di komputer ya boleh digambar juga, tidak apa-apa ya. Kemudian nanti presentasikan. Nah, seperti ini. Ini bidang pendidikan, ini peran Indonesia di bidang pendidikan, misalkan membentuk 56 pusat studi ASEAN di berbagai perguruan tinggi, mengimplementasikan ASEAN Credit Transfer System atau ACTS. Nah, ini. Kemudian di bidang pariwisatanya membuka pusat promosi ASEAN, saling tukar berita di antara negara ASEAN dan lain sebagainya. Kemudian peran Indonesia di ASEAN di bidang pangan. Nah, Indonesia ini sebagai negara penyedia cadangan pangan di wilayah ASEAN dan lain-lain. Kemudian peran Indonesia di ASEAN di bidang sosial. Indonesia berperan aktif dalam pengembangan Asian Regional Risk and Vulnerability Assessment atau RVA. Ya, nah ini. Kemudian di bidang kesehatan menjadi ketua Asian Health Cluster 1 atau di sini dalam kurung Promoting Healthy Lifestyle. Nah itu ya. Di antaranya silakan kalian cari referensi di perpus nanti atau di Google online juga bisa dicari ya, bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian tulislah rancangan pidato seperti ini, ada salam pembuka, ada pendahuluan, ada inti, ada penutup, ada salam penutup. Apa saja yang ada di salam pembuka? Nah, ini berisi kalimat sapaan, bisa selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain, atau salam menurut agama dan keyakinan masing-masing. Misalkan kalau kita beragama Islam, bisa menggunakan kalimat sapaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Nah, di pendahuluan memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas, di inti, penutup, salam penutup, baca dengan baik penjelasannya biar bisa menulis rancangan pidatonya. Terakhir, mari seperti biasa, mari Yanda dan Bunda renungkan, kita lihat hasil pekerjaan anak-anak kita, apakah lebih banyak cocoknya atau tidak cocoknya, apakah mereka dapat menjawab pertanyaan yang ada di buku tematik dengan baik dan benar atau tidak, apakah mereka belum paham atau tidak. Nah, silakan komunikasikan pertama dengan anak kita agar mereka paham dan mengerti mana yang belum mereka pahami dan mana yang belum mereka mengerti. Kemudian selanjutnya, jika ada sesuatu, silakan komunikasikan dengan Bapak dan Ibu gurunya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh.